Sudah membahas Pada bagaimana video cara kali membuat ini, buku saya besar akan pembantu dan menjelaskan buku besar bagaimana umum. cara membuat Selanjutnya, kita akan menghitung persediaan akhir, jurnal lalu membuat penyesuaian jurnal dan penyesuaian neraca lajur. dan Sebelum menghitung persediaan, perhatikan bukti memo berikut ini. Memo merupakan dokumen internal yang digunakan untuk mencatat transaksi tertentu dalam perusahaan, seperti penyesuaian atau pencatatan antar bagian yang tidak melibatkan pihak luar. Pada bagian deskripsi, berisikan hal yang ingin disampaikan, seperti pemberitahuan, penyesuaian, permintaan, ataupun pengingat. Selanjutnya, kita akan menghitung persediaan akhir. Sebagai contoh, saya akan menggunakan persediaan akhir hairdryer yang sudah dibuat sebelumnya agar lebih mudah dan jelas. Pertama, tulis persediaan awal. Tulis jumlah unit, lalu harga satuan, lalu jumlahkan. Totalnya 3.750.000. Selanjutnya, tulis pembelian. Pada tanggal 1 Desember 2020, dibeli 10 unit hairdryer dengan harga masing-masing 800.000. Jadi jumlahnya 8 juta ditambah ongkos angkut 100.000. Lalu, pada 2 Desember 2020, terjadi satu retur pembelian hairdryer harga masing-masing 800.000, jadi totalnya 800.000. Lalu jumlahkan. Selanjutnya menulis semua penjualan. Pada 3 Desember 2020, dijual 3 unit hairdryer masing-masing 900.000, totalnya 2.700.000. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2020, terjadi satu retur penjualan hairdryer masing-masing 900.000, totalnya 900.000. Tulis semua penjualan, lalu jumlahkan. Selanjutnya kita akan mencari persediaan akhir menggunakan metode FIFO. Metode FIFO atau MPKP, masuk pertama, keluar pertama, merupakan metode yang menganggap barang yang lebih dulu masuk atau dibeli dianggap lebih dulu keluar atau dijual, agar barang yang pertama kali dibeli tidak tertumpuk di gudang. Pertama, tulis barang yang tersisa. Cara mencarinya yaitu dengan persediaan awal ditambah pembelian sama dengan 14, lalu dikurang dengan penjualan 6 sama dengan 8, lalu harga satuan diambil dari pembelian terakhir. Jadi totalnya 6.400.000. Karena sudah 8 unit, maka langsung kita jumlahkan saja. Tapi jika masih kurang, bisa diambil dari pembelian sebelumnya atau dari persediaan awal. Persediaan akhirnya 6.400.000. Selanjutnya kita akan memposting memo ini pada jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember 2020, pertama, perlengkapan yang terpakai selama bulan Desember 2020 adalah 500.000. Pada jurnal penyesuaian ditulis tanggalnya 31 Desember 2020, lalu surplus expense bertambah di bagian debit sebesar 500.000. Kemudian perlengkapan berkurang di kredit sebesar 500.000. Jika semua memo sudah diposting ke dalam jurnal penyesuaian, maka hasilnya akan seperti ini. Pada kolom referensi, tulis nomor akun jika sudah diposting ke dalam buku besar. Lalu pada bagian amount, hasilnya harus balance. Selanjutnya kita akan membuat neraca lajur atau worksheet. Worksheet dibuat agar memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Namun sifatnya tidak wajib. Kita masih bisa membuat laporan keuangan tanpa membuat neraca lajur. Selanjutnya kita akan memposting trial balance dan adjustment jurnal pada neraca lajur. Pertama kita akan memposting kas. Tulis nomor akun, lalu nama akun. Pada kolom trial balance, debitnya Rp15.459.250. Lalu pada bagian adjustment jurnal, di kredit Rp450.000. Kolom NSSP, jika debit bertemu debit maka tambahkan, namun jika debit bertemu kredit maka kurangkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Karena cash merupakan akun real, maka kita akan posting ke dalam balance sheet. Namun jika akun nominal, kita akan mempostingnya pada kolom laba rugi atau income statement.
Jika semua trial balance dan adjustment jurnal sudah diposting, maka selanjutnya kita akan mencari laba atau rugi. Pada kolom laba rugi, jika bagian debit lebih besar daripada kredit, maka hasilnya laba, namun jika sebaliknya, hasilnya akan rugi. Cari selisih antara debit dan kredit, maka hasilnya akan menjadi total kerugian. Lalu tambahkan total bagian kredit dengan rugi, maka hasilnya akan balance dengan bagian debit. Begitu juga dengan balance sheet. Tambahkan total bagian debit dengan total kerugian, maka hasilnya akan balance dengan sisi kredit. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini.